dicairkan lagi di tahun 2021 ini. Saat monek memang belum dilaksanakan. Saya lihat dari SPJ ini nggak beres gitu. Atau SPJ tetap ada masalah yang dilaporkan. Yang dimuat dalam PDS 21 itu masalah kalian kena CCI. Masih ada? Saya lanjut aja. Apakah ada pembinaan yang dilakukan dari RT Pak Rahman, terus lanjut ke Pak Nunu, terus ke Jenengan? Ada nggak pembinaan yang dilakukan untuk kepala desa ini ketika sudah ada temuan oleh Pak kasih event tadi? Berkaitan dengan evaluasi terhadap Perdes dari PDS 2021 dan juga evaluasi terhadap LKPJ desa tahun 2021 itu bukan pada era saya sebagai PLT Camat Kutorjo. Namun saya masih ingat pada waktu itu saya sebagai PLT Camat mempunyai tugas salah satunya adalah pembinaan karena pada waktu itu masa COVID gelombang 2. Dan juga pada waktu itu saya pernah ke rumah kepala desa Sampang-Agung. Saya pernah sekali ke rumah kepala desa Sampang-Agung, betul, karena pada waktu itu setiap rapat yang kecamatan selenggarakan beliau tidak pernah hadir. Jadi pada waktu itu saya datang ke rumah kepala desa Sampang-Agung juga sekalian silaturahmi biar kenal, karena tidak pernah kenal ketika saya menjadi PLT Camat Kutorjo, dan juga memberikan teguran secara lisan terhadap kinerja beliau sebagai pemerintah desa, tapi masih belum tahu berkaitan dengan permasalahan yang terdakwa. Itu saya waktu ke rumah beliau hanya berkaitan dengan kinerja beliau sebagai kepala desa Sampang-Agung. Kinerja itu maksudnya kehadiran rapat, waktu ada undangan rapat tidak pernah hadir dan sebagainya. Sekalian saya silaturahmi karena pada waktu itu kita konferensi tidak hadir terdakwa, sehingga saya juga memberikan teguran secara lisan di rumah beliau. Satu kali saya di rumah beliau. Sama monitoringnya ya, monitoring ini kepala desa pernah hadir ya. Setiap rapat konferensi kan pada waktu itu kan kita gencar-gencarnya penanganan COVID gelombang 2. Jadi beliau tidak hadir. Atas dasar itu saya masih belum mengetahui ada permasalahan. Saya ke rumah beliau juga sekalian memperkenalkan diri saya ke Camat Kutorjo dan memberikan teguran secara lisan kepada beliau untuk meningkatkan etos kinerja beliau. Ya, T.Jo disingkat Bejo itu yang itu. Sebagai PLT Camat, ada laporan atau audit reguler yang lakukan secara inspektorat? Seingat saya, insya Allah pemeriksaan itu bukan pemeriksaan atas kasus tertentu reguler. Namun kami hanya mendapat informasi, kalau saya tidak salah waktu itu dari Pak Purwas selaku Kasihom, hanya sebatas bisa ada sedikit permasalahan di desa Sampang-Agung karena sifat hasil temuan ekspos inspektorat tidak ditembuskan kepada kami, namun melainkan langsung kepada pemerintah desa. Ekspos tidak diteruskan, tidak diinformasikan kepada kami pihak kecamatan, namun sifatnya langsung diteruskan kepada pemerintah desa untuk segera
mengganti atau menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Kewenangan camat ini kan melakukan pembinaan juga, ya. Nah, apakah ketika inspektorat ini memberikan kisi-kisi lah, ini ada permasalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa, apakah camat melakukan pembinaan terkait kisi-kisi dari inspektorat itu? Saya tidak bercerita di kasus Sampang Agung karena sebagai tugas ketika kita memang mengetahui ada ekspos temuan terhadap desa, kita pasti akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada desa-desa yang juga lagi diekspos oleh inspektorat. Untuk sama sendiri apakah ada? Untuk saya pada waktu itu tidak, karena saya hanya memberikan pembinaan terhadap kinerja karena saya tidak mendapat informasi secara tertulis berkaitan dengan hasil ekspos dari pemeriksaan inspektorat. Evaluasi terhadap rancangan APBDes tahun anggaran yang ke-1 dalam hal ini adalah 2021, yang mana pelaksanaannya itu dimulai dari Desember. Dalam evaluasi rancangan APBDes itu tidak pernah melihat SPJ karena ada lembar evaluasi. Saya menceritakan ini adalah di wilayah saya, Kecamatan Trawulan. Saya definitifnya di Kecamatan Trawulan. Jadi ada evaluasi lembar substansi, materi dan lain sebagainya. Ini untuk APBDes harus diberikan catatan. Artinya saudara lihat itu Harus tahu. tetap mungkin disetujui tapi diberikan catatan. Iya. Ya. Artinya di saat itu tidak saudara temukan di APBDes tahun yang berjalan. Oh ini kok nggak dicantumkan Pak? Pasti itu kan? Siap. Itu maksud kami. Iya. Dan dalam perkara itu tidak ada. Seharusnya diberikan tambahan catatan atas permasalahan yang tersebut. Tapi tetap dilakukan evaluasi, diberikan catatan. Namun itu bukan pada APBDes ini tidak bisa disetujui atau tidak bisa diajukan dikarenakan adanya permasalahan yang sedang dialami desa Sampang Agung. Kita mau menyetujui saja. Jadi siapa yang berhak untuk mempospon bahwa anggaran ini atau rancangan anggaran ini tidak bisa diteruskan, harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu kewenangannya siapa? Apakah perlu dengan rekomendasi dari camat atau rekomendasi dari siapa? kalau evaluasi terhadap APBDes dan evaluasi terhadap LKPJes itu adalah wewenang camat. Jadi untuk evaluasi APBDes dan evaluasi LKPJ itu ada pada ranah camat. Namun saya hanya menceritakan waktu saya di kecamatan lainnya, bukan Kutorejo, ketika memang itu ada permasalahan di dalam evaluasi LKPJ kita memberikan catatan tambahan. Sama ketika di evaluasi APBDes, desa mengalokasikan DD dana desa tidak sesuai peruntukannya, di dalam situ kita berikan catatan. Hanya sebatas catatan. Ketika itu dilakukan perbaikan, itu seharusnya ketika evaluasi itu kita berikan kepada desa, dilakukan perbaikan, ditetapkan oleh pemerintah desa, disetujui bersama dengan BPD. BAT ini. Nah, di era siapakah Sampang Agung ini tadi yang harusnya diberikan? Kan tadi majelis sudah menjelaskan harusnya ada